Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wal Qur'anil hakim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan kita ke dalam agama yang mulia ini dan telah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Berapa banyaknya umat Islam di atas dunia ini yang tidak mendapat kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan. Karena itu ini adalah hal yang sangat perlu kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan perantaraan beliaulah Islam ini sampai kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, saudara yang dirahmati Allah SWT, agar kita dapat menjalani ibadah Ramadan ini dengan lebih baik lagi, mari bersama-sama kita ingat beberapa hal yang insya Allah bermanfaat. Yang pertama yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana seperti tadi kalau kita lihat terjemahan ayat yang saya bacakan tadi di awal, Al-Qur'an surat ke-14 ayat 7 surat Ibrahim, yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Demikian Allah SWT berfirman. Nah, semoga ini menjadi pengingat bagi kita agar menjadikan puasa kita ini sebagai bagian dari rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah agar kita mengingat kembali pengenalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan menjadi salah satu sendi yang akan memperbaiki banyak membantu kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Para ulama menerangkan kepada kita bahwa pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat dilandaskan kepada tiga hal, tauhid, yaitu pertama tauhid rububiyah, kemudian tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Nah, kalau kita lihat satu persatu, yang pertama itu tauhid rububiyah, yaitu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengesaan kepadanya dengan mengenali bahwa Allah itu adalah pertama sebagai pencipta, khaliqan. Dia adalah pencipta segala apa-apa yang ada di dunia ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, yang artinya kurang lebih, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan, segala rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui di Allah itu Maha Pencipta. Kemudian juga Allah itu adalah yang Maha Pemberi rezeki, razikan. Seperti difirmankan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 57 sampai 58. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya Allah tidak menghendaki sedikit pun rezeki darimu. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan, kata Allah. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai yang Maha Pemilik, Malikan. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Potongan ayat sudah sering sekali kita dengar. Dan dengan tiga hal itu, Allah sebagai pencipta, dan Allah sebagai pemberi rezeki, dan Allah sebagai pemilik segalanya. Makanya para ulama ada yang mengatakan bahwa hidup kita dan rezeki kita, segala apa yang kita miliki di dunia ini tidak lebih daripada sekedar pinjaman yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita dalam waktu yang
tertentu. Dan puasa itu sendiri, ibadah puasa itu sendiri adalah suatu bagian dari pinjaman waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya diberikan kesempatan untuk kita mengisinya dengan amal ibadah. Bagian selanjutnya dari pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tauhidullah ini adalah yang dikenal sebagai tauhid mulkiyah, yaitu pengesaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai wali atau pelindung yang tertinggi. Seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Yang artinya kurang lebih, sungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran, yaitu Allah SWT, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Jadi Allah SWT adalah sebagai wali atau pelindung yang tertinggi. Kemudian kita juga hendaknya menyadari bahwa Allah SWT adalah sebagai pembuat hukum atau undang-undang yang tertinggi. Seperti difirmankannya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 57. Innal hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, dan dia menerangkan yang sebenarnya, dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Kemudian Allah SWT itu adalah juga sekaligus sebagai yang paling berhak memberi perintah, al-amr. Seperti difirmankan oleh Al-Quran surat ke-7 ayat 54. Kemudian Allah SWT mengingatkan kepada kita, ingatlah menciptakan pemerintah hanyalah Allah, maksudnya Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagian selanjutnya dari pengenalan kita kepada Allah SWT adalah tauhid uluhiyah, yaitu pengesaan kita kepada Allah SWT sebagai tujuan yang tertinggi, tujuan tertinggi dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 162, yang artinya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini doa yang sudah sering kali kita dengar, karena merupakan bagian dari doa iftitah yang kita baca dalam salat. Kemudian Allah SWT juga sebagai zat yang kita mengabdikan diri kepadanya, tempat abdian kita yang tertinggi. Para ulama menyampaikan kepada kita bahwa cara untuk menuju ma'rifatullah atau pengenalan kepada Allah itu secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu melalui ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat Allah SWT yang tertulis dalam Al-Quran, di mana Allah SWT memberitahu langsung kepada kita akan keberadaan dia, gitu ya, tentang dirinya. Misalnya dalam Al-Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-64 sampai 66, Allah SWT berfirman yang artinya kurang lebih, atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu benar-benar jika kamu memang orang-orang yang benar. Katakanlah, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat, dan lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya. Mungkin Allah SWT menerangkan kepada kita bahwa yang maha mengetahui segala perkara yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan melalui ayat-ayat qauliyah akan keberadaan dan sifat-sifat dia. Kemudian yang kedua adalah melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada ciptaannya, baik di dalam diri kita sendiri sebagai manusia maupun di alam semesta ini. Salah satu contohnya dari dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat ke-3 sampai ke-4, Allah SWT berfirman, Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara
fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Yang artinya kurang lebih yang dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Kemudian Allah SWT melanjutkan, kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu dalam keadaan payah. Di situ Allah SWT menerangkan kepada kita salah satu kebesarannya gitu ya dalam bentuk ciptaannya. Nah, berapa banyaknya, berapa seringnya kita menyaksikan kebesaran Allah SWT, tetapi tidak berbekas kepada diri kita, tidak membantu kepada pengenalan kita kepada Allah SWT. Nah, semoga kita terhindar dari keadaan yang demikian. Semoga pengenalan kita kepada alam semesta ini, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan yang mencakupinya, menjadi faktor yang meningkatkan pengenalan kita kepada yang Maha Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan mengingat hal tersebut, semoga puasa kita menjadi lebih bermakna sehingga terhindar dari puasa yang hanya sebagai rutinitas, sehingga terhindar dari puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, sehingga kita dapat mewujudkan tujuan utama dari puasa itu, yaitu mencapai derajat takwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, semoga 2 poin yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas ibadah puasa Ramadan kita. Yang pertama disampaikan tadi adalah berkaitan dengan bersyukur kepada Allah SWT, mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita, termasuk di dalamnya kesempatan untuk menjalani ibadah puasa ini. Kemudian yang kedua adalah selalu meningkatkan pemahaman kita akan ma'rifatullah, yaitu pengenalan kepada Allah SWT, di mana Allah SWT itu adalah sebagai yang Maha Pencipta dan juga yang Maha Pemberi rezeki, sekaligus juga Dia adalah sebagai yang memiliki hak yang tertinggi untuk mengatur dan menetapkan hukum-hukum. Kemudian juga Allah SWT sebagai tujuan kita yang tertinggi, dan juga Dia sebagai zat yang kita mengabdikan diri kepadanya. Dengan mengingat hal-hal tersebut, insya Allah semoga puasa Ramadan kita akan menjadi lebih baik, dan semoga kita dapat mencapai derajat takwa yang kita inginkan. Demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah SWT, dan jika ada yang salah maka datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.